Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Syukur alhamdulillah, saya Kang Nur masih bisa menyapa sahabat Kang Nur dimanapun kalian berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat, selalu diberikan keberkahan, kelancaran rezeki dan juga kebahagiaan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Nah, masih dalam tema sesi jawab ya. Sama seperti di video yang sebelumnya. Pada video kali ini saya juga akan menjawab pertanyaan yang masuk di kontak WhatsApp saya. Kita banyak menerima pertanyaan seputar relationship ya, ataupun hubungan, baik itu yang sudah berumah tangga maupun yang baru pacaran ya. Dan pertanyaan kali ini begini, Kang Nur, saya adalah istri kedua dari laki-laki saya ya. Laki-laki saya ini berarti suaminya. Saya istri kedua dari suami saya. Kami menikah secara siri. Awalnya suami selalu menomorsatukan saya, namun sekarang tiba-tiba suami berubah lebih condong ke istri pertamanya. Kira-kira kenapa ya, Kang? Ya kalau dikatakan kira-kira kenapa ya itu suami kembali ke kodratnya. Ya, sama saja begini loh teman-teman. Ketika kalian punya suami ya, ketika kalian punya suami, terus kemudian suami kalian ini selingkuh. Ya, ibaratkan saja begitu. Suami kalian ini selingkuh, sudah otomatis selingkuhannya ini pasti akan dijadikan yang nomor satu. Karena apa? Ya mungkin saja suami kalian ini bosan dengan diri kalian. Suami kalian ingin mencari suasana yang baru dengan cara mencari wanita yang lain ya. Termasuk adalah perselingkuhan itu tadi. Pasti suami kalian ini akan menomorsatukan selingkuhannya daripada diri kalian. Ya. Ya bisa jadi dengan cara dia menikah siri ya, seperti ini tadi, bisa jadi dengan cara menikah siri dan lain sebagainya. Artinya dia sudah pada waktu tersebut dia lebih memilih orang yang baru karena dia mendapatkan suasana yang baru, dia mendapatkan orang baru, dia mendapatkan refresh romansnya ya, romansanya yang baru juga. Jadi dia akan melupakan istri pertamanya. Nah, tapi di sisi lain pertanyaan ini tadi kan dia adalah istri yang kedua ya, bisa dikatakan dia dulu adalah selingkuhan suaminya. Ya, dia dulu adalah korban dari selingkuhan suaminya. Ya, jadi ketika suaminya ini balik ke istri nomor satu, ya mau apa dikata, ya kan? Kamu di sini adalah sebagai korban. Ya, posisi kalian di sini adalah korban. Jika kalian adalah awalnya kalian adalah selingkuhan, ya, awalnya kalian selingkuhan dan memang laki-laki kalian itu menikahi kalian tapi secara siri dan dia belum resmi bercerai dengan istri pertamanya, maka dia punya hak untuk kembali ke istri pertamanya. Ya, mereka laki-laki kalian atau suami kalian ini punya hak untuk kembali ke istri pertamanya ya, karena memang itu adalah kewajiban dia. Ya, itu hak dia untuk kembali. Nah, di sisi lain karena di sini kan banyak sekali nih ya, banyak sekali seorang bisa dikatakan seorang selingkuhan itu banyak sekali yang tidak terima ya, banyak sekali yang tidak terima ketika selingkuhannya ini balik lagi ke istri sahnya, balik lagi ke istri pertamanya, itu nggak terima ya, karena itu tadi kalian belum merasakan di posisi istri pertamanya ya. Coba kalian bayangkan posisi kalian di istri pertama, kemudian kalian diselingkuhi suami dan suami itu nikah secara siri dengan orang lain ya, pasti jauh lebih sakit istri pertamanya daripada kalian. Begitu ya, kalian yang hanya sekedar sebagai batu loncatan saja, begitu pasti lebih sakit yang dirasakan oleh istri pertamanya, istri sahnya, begitu. Terus kalau ditanya kira-kira kenapa ya Kang Nur, ya tidak apa-apa ya. Kalau ditanya kira-kira kenapa kok suami saya itu lebih memilih istri pertamanya, sedangkan dulu itu dia menomorsatukan saya, dia sudah menikah siri dengan saya, kenapa dia sekarang lebih menomorsatukan istri pertamanya? Ya mungkin saja dulunya itu suami kalian ya itu khilaf, makanya berselingkuh dengan diri kalian. Kemudian mungkin saat ini dia sudah sadar, dia sudah tahu apa yang harus dia lakukan dan mungkin dia kembali ke istri pertama, istri sahnya ya. Terus kemudian muncul lagi nih, lalu bagaimana nasib saya Kang, apa yang harus saya lakukan? Ya coba kamu bicarakan baik-baik sama suami kalian ya, bicarakan baik-baik sama suami kalian itu tadi ya, bicara baik-baik, status apa yang bisa kamu berikan sama saya. Apakah saya hanya sekedar sebagai batu loncatan? Kalau memang sudah tidak membutuhkan saya ya
silakan kamu lepas saya dengan baik-baik. Soalnya kamu datang ke saya juga pasti dengan cara yang baik-baik. Begitu. Kalau memang kamu sudah tidak diperlukan, maka minta kejelasan. Jangan istilahnya? Jangan mengganduli ya. Kalau bahasa Jawanya ojo gondeli wong sing gak pasti. Ya kan? Ojo gondeli wong sing gak butuh ke awakmu. Nah, itu bahasa Jawanya gitu ya. Atau bahasa Indonesianya ya jangan mengharapkan seseorang yang sudah tidak memberikan kepastian untuk diri kamu. Gitu ya. Jadi saran saya seperti itu. Daripada kamu berjuang mati-matian untuk mempertahankan dia, akhirnya dia juga lebih memilih istri pertamanya dan itu memang sudah kewajiban dia untuk menafkahi, untuk kembali ke istri sah karena memang sudah sah secara agama dan negara. Sedangkan diri kalian hanya sekedar pasangan siri. Ya, kalian tidak punya hak di situ. Ya, lebih baik begitu saja kalian minta kejelasan kalau memang ingin dilanjutkan hubungan rumah tangga kalian meskipun kalian menikah secara siri. Kalau memang dia ingin lanjut, maka suruh nikahi secara resmi ya, secara agama dan negara begitu. Tapi kalau memang sudah tidak ada kejelasan dan kamu ingin tetap memperjuangkan, ya maka kamu cobalah untuk ikhtiar secara batin ya, bisa dengan menggunakan sarana gendam puter giling ya, supaya dia balik lagi sama kamu, sayang lagi sama kamu dan peduli lagi sama kamu gitu ya. Jangan berusaha untuk memutuskan dia dengan istri sahnya karena kamu tidak punya hak, tidak punya kewajiban di situ. Kalau kamu ingin, Kang, tapi saya ingin supaya dia pisah sama istri sahnya, dia pisah sama istri pertamanya biar dia balik lagi sama saya. No, sampai kapanpun kamu nggak akan bisa ya. Yang ada malah kamu menciptakan karma, menciptakan masalah untuk diri kamu sendiri. Ya lebih baik gitu. Kalau memang kamu masih ingin berusaha mempertahankan dia, ikhtiari dengan putar giling. Tapi kalau memang kamu sudah pasrah, minta kejelasan ke suami maunya bagaimana. Kalau memang sudah tidak ingin, ya mintalah untuk dilepas secara baik-baik juga. Ya, itu jawaban dari saya. Semoga kita menjadi pribadi yang lebih dewasa, pribadi yang jauh lebih bijaksana lagi. Dan ingat, kejadian seperti ini jangan sampai terulang lagi. Ini jadikan sebagai sebuah pembelajaran. Jangan sampai karena rasa sayang, rasa cinta kamu asal menerima cinta dari seseorang. Ya, ini bisa jadi malapetaka untuk kita sendiri ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.